untuk penjualan mobil, kemudian ekspor impor, itu akan langsung berdampak kepada pendapatan di premi asuransi. Namun pada kesempatan kali ini perlu saya sampaikan bahwa untuk kendaraan bermotor tidak langsung berimpak kepada premi reasuransinya. Karena proteksi yang diberikan oleh pihak reasuransi itu kepada kelas usaha bermotor, asuransi bermotor itu tidak langsung. Mereka hanya meminta proteksi reasuransi untuk bencana alam, katastrofiknya saja. Tetapi bagaimanapun juga penjualan yang meningkat dari industri otomotif tersebut itu akan meningkatkan premi katastrofik yang akan juga mengakibatkan premi reasuransi katastrofik untuk kendaraan bermotor akan naik. Tapi tidak akan sebesar kenaikan premi di sektor asuransinya sendiri. Sedangkan untuk ekspor impor ini mungkin lebih besar pengaruhnya kepada industri reasuransi, seperti misalnya untuk marine kargonya semakin besar kegiatan ekspor impor nilainya, maka itu akan membutuhkan proteksi reasuransi yang lebih besar juga. Nah, pada akhirnya nanti akan mengakibatkan pertumbuhan premi reasuransi yang lebih tinggi dibandingkan masa pandemi tahun lalu. Demikian Mbak Monica. Baik, masih untuk Pak Kocu, seperti apa Anda melihat mungkin gambaran proyeksi Anda sendiri terhadap peluang pertumbuhan premi reasuransi pada tahun 2021 ini, serta mungkin apa nih lini bisnis yang akan menjadi kontributor utamanya Pak Kocu? Ya, kalau kita lihat 3 tahun terakhir ini bahwa pertumbuhan premi terbesar untuk asuransi maupun reasuransi, kalau kita lihat data dari asosiasi, itu memang bersumber dari kelas, memang properti tetap tinggi, tetapi juga pada dari kelas credit insurance atau kelas-kelas aneka lainnya yang menunjukkan pertumbuhan yang besar. Saya melihat bahwa ke depannya kelas-kelas ini akan tetap mendominasi, tetapi sebagai catatan khusus memang harus diberikan kepada pertumbuhan asuransi kredit. Tadi di data awal dikatakan bahwa ada pertumbuhan 4,7 sekian persen premi reasuransi relatif terhadap pertumbuhan 5 tahun terakhir itu sebenarnya masih lambat, Mbak Monica, tetapi kita melihat sudah lebih baik dibandingkan 2 tahun terakhir. Premi reasuransi secara umum 10 tahun ini tumbuh rata-rata 10-15% setiap tahunnya sebenarnya. Nah, namun tadi yang disampaikan bahwa pertumbuhan klaimnya itu menurun, itu terutama memang disebabkan karena penurunan klaim yang tidak lagi setinggi tahun-tahun sebelumnya di kelas-kelas asuransi kredit motor yang memang pada 2 tahun terakhir ini sangat-sangat tinggi. Jadi kami tetap optimis untuk pertumbuhan premi reasuransi, namun tetap harus hati-hati dari kelas bisnis yang tumbuh. Ada potensi-potensi besar tetap di properti dan di kelas-kelas aneka seperti yang tadi saya sampaikan, kelas-kelas khusus seperti kredit, keuangan, liability, personal accidents, dan kelas-kelas yang non-tradisional lainnya. Baik, Pak Kocu, masih untuk Anda pertanyaan selanjutnya ini Iya. terkait dengan kita ketahui belakangan ini kan memang industri fintech ini terus berkembang di Indonesia dan hal tersebut turut dijadikan momentum juga nih peluang bisnis baru bagi perusahaan asuransi. Namun bagaimana Anda melihat terkait dengan pemantauan terhadap tren sinergi bisnis di perusahaan reasuransi ini? Apakah industri reasuransi ini juga menerima premi reasuransi dari perusahaan-perusahaan fintech ini atau seperti apa Anda melihat ya Pak Kocu? Ya, kita melihat bahwa sejak fintech datang mendekati industri asuransi sekitar 3-4 tahun yang lalu sampai hari ini, saya rasa asesmen yang fair bisa kita katakan bahwa industri asuransi dan kemudian reasuransi agak gamang dalam melihat tingkat risiko yang dibawa oleh fintech ini. Dan akhirnya memang kan kita lihat bahwa selama setahun terakhir ini bahwa NPL dari risiko-risiko fintech peer-to-peer lending dan yang sejenis itu memang cenderung tinggi. Nah, kenapa industri asuransi dan akhirnya reasuransi sedikit bukan reluctant tapi agak ragu masuk ke kelas yang baru ini memang lebih kepada pricing mekanisme yang belum fix di dalam kelas yang satu ini. Bagaimana sebenarnya menentukan price yang tepat dan perilaku risiko dari klaster ini sendiri sebenarnya juga masih terus dipelajari. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.